Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents, halo orang tua wali murid. Hari ini Teteh mau sharing tentang Home Garden with Parents Journal Notebook. Ini adalah salah satu dari Parents Challenge di tahun 2026 semester 1 ini. Yang lalu Teteh sudah share tentang A Journey to Be My Lifebook Parents, sekarang tentang Home Garden with Parents ini. Oke, sebenarnya adanya kegiatan atau program dan challenge home garden ini adalah untuk pembelajaran aktif mandiri di rumah bersama orang tua. Orang tua juga belajar terlibat dalam pembelajaran anak-anak. Mengkondisikan juga bahwa belajar dan pembentukan karakter itu tidak terjadi paling penting di rumah. Sekolah hanya penguat dan support. Dan ternyata lebih dari itu, karena kita bagian dari komunitas ya, yang terdiri dari banyak keluarga yang membangun bisnis, sekolah, rumah makan, sampai salon bersama. Ternyata home garden ini jadi basic life skill yang luar biasa untuk berjalan menuju kebebasan yang sejati. Karena pada dasarnya kita semua butuh makan setiap hari dan kita butuh tempat untuk tinggal. Jadi basic menanam ini atau merawat hewan, merawat tanaman itu adalah basic survival yang luar biasa yang sampai kapanpun bakal kita butuhkan. Jadi sekolah berpikir bahwa buku ini penting banget buat mulai memahami bercocok tanam di rumah dan engage banget sama kegiatan gardening sampai dengan paham sama tanamannya dan bagaimana mereka memberikan nutrisi dan gizi pada tubuh kita. Kayak begitu. Oke, jadi buku ini terdiri dari yang pertama ada Garden Vision Board atau layout. Di sini parents dan anak bisa meng-layout atau mendesain gardennya bakal seperti apa bareng-bareng. Bisa dengan ngambil gambar orang lain yang bakal ditiru seperti apa desainnya, bisa juga coret-coret dengan sketch atau apapun yang menurut parents dan anak-anak parents itu lebih menyenangkan, efektif dan efisien. Bisa juga kalau yang sudah membuat gardennya seperti ini, aku ambil contoh dari Bunda Alif, salah satu parents yang ada di Lifebook Academy. Ini layout gardennya ada yang konvensional atau nanam di tanah, dan ada juga yang ditaruh di atas kaca nih seperti ini untuk yang hidroponik kayak begitu. Jadi kalau untuk parents yang memang sudah membuat garden dari sebelum ada program ini, tinggal foto aja gambarnya atau tinggal tempel. Kalau mau digital juga bisa, tinggal buka Canva atau media semacamnya, terus foto, taruh image-nya di situ. Lalu garden tools, di halaman garden tools. Nah, oh ya, saya lupa. Di Garden Vision ini, kalau parents membuat Garden Vision ini akan mendapatkan 10 poin. Lalu halaman berikutnya adalah garden tools. Parents dan anak-anak mengenal apa saja sih alat-alat yang digunakan di kebun atau di garden yang digunakan parents dan gardensnya parents dan anak-anak. Seperti itu. Misalnya ada sekop, ada gembor yang buat nyiram tanaman. Terus kalau yang pakai hidroponik ada netpot, ada pipa PVC berapa diameternya, semacam itu. Jadi banyak pembelajarannya dari garden tools. Pokoknya semua momen atau semua fasilitas yang kita punya itu jadi media pembelajaran lewat home gardening. Oke, di sini parents bisa foto tools apa yang dipakai oleh parents dan anak-anak di rumah. Bisa juga cuma nulis. Jadi terserah parents mau seperti apa. Kalau halaman ini dibuat, parents mendapatkan 10 poin. Kemudian yang berikutnya adalah garden tasks and schedule. Jadi di sini parents membuat tugas atau rutinitas dan jadwal maintenance garden.
Bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, atau bisa juga bentuknya rutinitas. Kayak misalnya setiap hari ibu tugasnya apa, ayah tugasnya apa, anak-anak tugasnya apa, siapa yang nyiram, siapa yang ngasih pupuk, siapa yang beli bibit baru, siapa yang penyemaian, siapa yang pindah tanam, kayak begitu. Parents bisa bagi-bagi tugas sama keluarga melalui garden task dan schedule ini. Nah, kalau ini contohnya dari garden maintenance, ada yang daily, ada yang weekly, ada yang monthly. Tapi parents nggak harus buat seperti ini, bisa buat seperti format rutinitas yang ada di Livebook yang sudah biasa dibuat, format yang biasa di Livebook Academy. Kali ini saya ambil contoh dari Pinterest. Kalau mereka maintenance gardennya seperti ini, dibagi daily, weekly, monthly, sama seasonally atau seasonally itu musiman ya. Oke, kayak gitu. Dan kalau parents membuat bagian ini, membuat garden task and schedule ini dapat 10 poin. Di sini pembelajarannya kita bekerja sama, bergotong royong sebagai family atau unit kecil. Kita belajar berkomunitas dari family kita sendiri, karena kita terdiri dari berbagai macam orang dengan dalam satu rumah, dan kita saling bergotong royong untuk mewujudkan kehidupan yang baik di dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Jadi setiap orang punya peran yang penting dan harus dihargai, saling mengingatkan, saling menyemangati, tidak boleh menjatuhkan, karena siapapun yang menjatuhkan dalam suatu kelompok, kita akan jatuh bareng-bareng. Namanya kelompok seperti itu. Lalu di plant biografi. Nah, parent sama anak-anak milihnya apa? Mau milih nanam apa? Apakah itu bayam, pakcoy, nabe, seledri, atau semacamnya? Lalu di sini bagiannya anak-anak yang nulis. Nah, anak-anak bisa gambar atau bisa foto tanamannya, kemudian tempel di buku jurnal ini, atau kalau nggak mau pakai buku yang di print out, bisa lewat Canva dan sebagainya seperti biasa. Terus anak-anak coba bikin seperti ini. Daunnya, batangnya, bikin penjelasan seperti ini, serat daun, batang, dan pangkal, kayak begitu, untuk mengenal setiap bagian dari tumbuhannya, supaya mereka semakin memahami bahwa ini adalah makanan yang selalu saya makan, dan inilah yang menutrisi tubuh saya, ini yang membuat saya sehat. Semakin dia mengenal, semakin dia mensyukuri dan menghargai apa yang dia terima atau dia makan. Terus bikin biografi pakcoynya, misalnya nama umumnya pakcoy, nama ilmiahnya apa, asal usulnya dari mana, ciri-cirinya apa, manfaatnya apa. Nah, isi dari biografi ini terserah banget parent sama anak-anak mau diisi biografinya seperti apa, kayak gitu. Dan kalau mengisi biografi ini dapat 10 poin per plant. Jadi kalau plantnya banyak, misalnya aku ngisi biografi plant pakcoy, plant bayam, plant nabe, plant sawi, itu ada 10 poin masing-masing, jadi 40 poin. Lalu di akhir kegiatan atau pada saat panen itu isi successful plants. Halaman successful plants adalah ada beberapa kategori, yaitu panen, konsumsi, sama berbagi. Tanaman apa yang berhasil dipanen, tanaman apa yang dikonsumsi sendiri, dan tanaman apa yang mungkin parents dan anak-anak berbagi, seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tinggal dikosongin. Lalu di sini jelasin bagaimana bisa berhasil plantsnya. Yaitu beri di sini tulisan, gak harus panjang lebar, satu kalimat juga bisa, yang penting mewakili keberhasilan parents dan anak-anak bercocok tanam. Lalu yang unsuccessful atau kalau halaman ini diisi, ini juga dapat 10 poin. Lalu yang unsuccessful plants atau yang tidak berhasil, misalnya karena kering, ada nggak tanaman yang kering terus jadi nggak berhasil, terus tanaman yang layu terus jadi nggak berhasil, atau yang tidak tumbuh dari beberapa tanaman, misalnya satu pohon cabai tidak tumbuh tapi dua yang lainnya tumbuh, kayak gitu.
Di sini dijelaskan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dari sini kita belajar untuk problem solving, creative thinking, dan critical thinking bersama anak-anak. Jadi, setiap ada problem atau ada masalah tertentu atau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan vision atau goal yang sudah kita buat, kita harus bisa mencari tahu penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya, kayak begitu. Misalnya perhatikan hama, mungkin selama ini kurang merhatiin hama yang bikin tanaman kering atau bikin tanaman layu, atau mungkin pupuknya kita nggak sesuai, terus nyiram tanamannya mungkin nggak rutin, kayak gitu. Jadi kita merefleksikan diri. Merefleksikan diri itu membangun pikiran yang kritikal, yang inovatif, yang dan problem solving. Itu penting banget, problem solving, karena every time from the moment we open our eyes, itu kita langsung dihadapkan dengan problem. Problem itu bukan maksudnya masalah dalam konteks negatif ya. Semua yang kita hadapi itu maksudnya peristiwa itu gitu. Itu harus dihadapi, harus dihadapi dengan baik, harus diselesaikan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban kita, kayak begitu. Nah, oke, itu dia challenge untuk home gardening with parents dari Life Book Academy. Happy gardening dan #mandiri pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.